Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari Farhan dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Pangan dengan NRP 2530200125. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan membahas makna Pancasila, hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dalam pasal-pasal konstitusi kita. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti sebagai dasar falsafah atau filosofische Grundslag dari negara Indonesia. Pancasila berfungsi dalam 3 tingkatan. Pertama, sebagai dasar yang bersifat abstrak, universal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sebagai pedoman penyelenggara negara yang bersifat umum, kolektif dalam batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sebagai petunjuk kebijakan yang bersifat khusus, konkret dalam berbagai peraturan seperti UU, PP, dan peraturan Presiden. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang terdiri dari 4 alinea. Alinea 1 dan 2 adalah pernyataan kemerdekaan yang menjelaskan hak dan bangsa untuk merdeka dan perjuangan Indonesia. Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat yang paling penting, memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai stats fundamental norm atau norma dasar negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pembukaan ini merupakan sumber dari segala hukum positif di Indonesia. Pancasila adalah sumber material bagi norma hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kelima sila Pancasila menjadi unsur pokok kaidah fundamental Indonesia yang melahirkan berbagai norma agama, norma etik, norma kesopanan, dan norma hukum. Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam pasal 29 tentang kebebasan beragama dan pasal 28E tentang kebebasan memeluk agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam pasal 27 tentang persamaan kedudukan hukum dan pasal 28A hingga 28J tentang hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia tercermin dalam pasal 1 tentang negara kesatuan dan pasal 18 tentang otonomi daerah. Sila keempat, kerakyatan diwujudkan dalam pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat dan pasal 22E tentang pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial, tercermin dalam pasal 33 tentang perekonomian dan pasal 34 tentang perlindungan fakir miskin. Demikian presentasi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya slogan, tetapi jiwa dan pedoman hidup bernegara yang harus kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.